dari Capcuk Channel, channel biasa aja dari orang biasa ya. Sekarang gua bersama teman gua yang bernama, silakan kenalin bro. Kenalin, nama gua Iqbal, teman dari Ucup yang punya YouTuber. Mantap. Sekarang kegiatan lu apa bro? Kegiatan gua masih seputar perjalanan hidup di masa pandemi kayak gini ya, sama aja. Tiduran, scroll-scroll, biasa 24 jam per 7. 24 jam per 7 itu apa bro? Biasa, 24 jam. Waktu dalam satu hari, 7-nya itu waktu dalam satu minggu. Oh, jadi Kerjaannya biasa, nonton YouTube, scroll TikTok, scroll Instagram, baca WA walaupun gak ada yang ngechat. elah, seorang fuckboy kayak gini kagak mungkin kagak punya yang ngechat, kagak mungkin. Biasa, gua tiap hari chatannya sama siapa? Ucup. Pagi, siang, malam ngechat membahas. Iya, membahas tentang wanita. Oh, menurut lu sekarang kan lagi pandemi kayak gini, berpengaruh nggak bal sih sebenarnya pandemi kayak gini? Aduh, berpengaruh banget lah. Dari kegiatan yang biasanya pergi ke sana kemari serba dibatasi. Terus teman-teman yang mau silaturahmi ke rumah nggak bisa, dan kita pun ke rumah dia nggak bisa, ya saling menjauhkan lah sama teman. Ya sebenarnya pandemi kayak gini sangat-sangat berpengaruh sih. Meskipun sebenarnya ada PPKM atau apa, begitu nggak jelas ya. Bener. PPKM itu kayak semacam kayak pantau lah, itu udah kagak jelas sebenarnya. Nah, di masa pandemi kayak gini, berarti lu kan sering nonton YouTube, terus scroll sosial media. Nah, di sosial media pasti nemuin dong cewek-cewek yang lu idamkan. Aduh, kalau cewek-cewek banyak banget dah. Tapi tetap kita harus realistis. Buat selebgram, pokoknya ya artis-artis medsos, bukan tipe banget lah. Bukan tipenya itu karena apa tuh? Pasti gayanya, bukan masalah gaya ya, tapi gaya hidup nggak sesuai sama fakta itu buat apaan gitu. Iya sih, betul juga itu, fakta hidup sama kenyataan kalau nggak sesuai buat apaan, sama aja bohong bro. Yoi. Terus kan lu pasti pandemi kayak gini berpengaruh sama kehidupan olahraga lu. Gua tahu sendiri lu termasuk orang yang hobi banget bermain sepak bola. Gua tahu juga lu pernah ada di mana-mana gitu ya, bermain tarkam sepak bola, pernah juga seleksi di Liga 3. Itu pengaruhnya besar banget gak sih Bal di kehidupan lu? Pasti, kalau berpengaruh besar pasti, terutama sepak bola. Lapangan terbuka kan banyak yang ditutup. Otomatis hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola menjadi terhambat. Lapangan ditutup, terus kan kompetisi nggak ada. Apa yang bisa dijalanin dari main bola? Paling cuma lari pagi, jaga-jaga imun doang gitu. Siapa sih Bal? Para tahu. Pong. Nah, berarti di pandemi kayak gini emang berpengaruh juga ya, termasuk berarti kalau pandemi kayak gini berpengaruhnya di semua bidang dong. Pasti ya, yang kerjaan berpengaruh, terus sepak bola, olahraga, semuanya berpengaruh juga ya kalau kayak gini. Pasti berpengaruh. Yang paling terpengaruh itu hati. Udah lagi deket-deket, pas mau ketemuan PPKM. PPKM itu menghambat jodoh orang ya. Pasti. Aduh, kacau nih. Emang PPKM itu seperti apa sih Bang menurut lo? PPKM pernah perkenalan kemudian menghilang gitu. Pernah perkenalan kemudian menghilang, itu definisi PPKM ala-ala cinta bray. Pusing banget dah gara-gara PPKM gini. Udah deket disekat-sekat. Udah mah susah dapetinnya bosku. Oh, oke, kita channel guys. Kita tambah lagi bray. Oke, kita dikit Irfan Green. Oke Pong. Apaan? Sekarang kita lagi podcast lagi Pong kayak biasa. Mangga silahkan ayo. Ayo masuk aja Pong. Bentar. Masuk. Baru nyampe coy. Udah, mau ngopi. Ada bekal ada. Ada bekal ya. Nah, kita berdua ini sedang membahas ini Pong.
definisi cinta, pokoknya patah hati dan cinta. Ala Iqbal Padilla, ala anak pemain sepak bola. Cinta anjir. Terus menurut lu Bal, definisi cinta itu seperti apa sih Bal? Cinta adalah 5 huruf, 1 kata yang sulit dijelaskan. Cinta itu sangat-sangat sulit dijelaskan ya. Kalau menurut lu Pong? Enggak. Gak cinta-cintaan dah. Anti cinta-cintaan. Jangan dulu. Karir. Oh, satu lu anjir. masih lebih Iya bagus ke lah. karir. Cinta mah lah belakangan lah. Iya. Kalau patah hati, Wah. menurut lu? Patah hati terbesar. Nostalgia anjir. Patah hati terbesar itu sebenarnya menurut gua bukan masalah ditinggal nikah sama mantan pacar. Ya. Patah hati terbesar lihat sohib sendiri udah nikah sementara kita gini-gini aja. Gini Buset. gimana? Masih jomblo atau gimana nih? Bukan masalah gini-gini aja. Kan kita biasa nongkrong bareng, Oh iya. olahraga bareng, cerita. Iya. Sekarang dia udah fokus kerja buat bininya. Kita mau Iya. kerja masih buat diri sendiri. Jadi berasa circle tuh semakin kecil ya kalau udah ditinggal nikah sama teman sendiri ya. Iya. Circle-nya makin kecil. Jadi Yoi. mau apa-apa kita berasa terhalang sama Iya. temennya atau terhalang sama bininya, maksudnya begitu. Kalau menurut lu sendiri gimana nih masalah Gimana? patah hati? Patah hati, wah, gue sebenarnya udah move on, tapi lu bahas patah hati lah, gue jadi inget lagi nih sama kenangan baik gue anjir. Udah lah, jangan dibahas lah. Enggak, sebenarnya patah hati itu kita bukan untuk membahas yang udah lalu, tapi untuk mengenang di kemudian hari yang padahal kita udah bahagia. Iya, jangan dibahas lah, patah hati lah. Emang sepatah hati apa sih sampai nggak bisa membahas seperti Dalam, Wih. sedalam apa? sedalam lautan, anjir, Aduh. lebay, jijik. Aduh. Aduh. Ngomong-ngomong, dari tadi yang punya channel nih nanya kita aja nih Pong. Nanya gimana nih? Ya, yang punya channelnya sepatah hati apa sih? Enggak sih sebenarnya, patah hati ya yang udah biarlah udah berlalu kan. Iya. Biar aja yang udah berlalu. Cuma untuk mengenang rasa patah hati ini, terkadang rasa patah hati bisa membuat kita lebih bisa berkolaborasi dengan diri sendiri karena Iya. karena kesalahan kita mungkin bisa lebih tahu diri kita sendiri, kenapa sih kita harus begini, kalau begini lebih baik loh, kita bisa memporsir diri kita sendiri gitu. Kalau menurut gue sih seperti itu. Yoi. Terus lu gimana? Lu kenapa sih lu dari YouTube yang sebelumnya Ya. gue tanya tentang patah hati, lu gak mau cerita sama sekali? Emang sedalam apa sih? Kagak sih, gue sebenarnya udah muak lah bahas-bahas cinta, apalagi patah hatinya gitu. Kalau mau ceritain yang senang-senangnya aja, Bos. Iya. Apa Nanti kan belum tahu kita nih yang nonton kita ini siapa. Orang baperan nanti takutnya ikut baper, nangis gitu kan. Nah justru karena Jangan itu. kayak gitu juga, Bung. Bikin orang bahagia. Jangan, aduh. Ente mah. Aduh. Siapa tahu dari YouTube ini Anda mendapatkan jodoh. Nah iya kan, siapa tahu karena pengalaman. Saya sudah bilang, saya lebih fokus ke karir gitu kan. Iya, cinta mah gampang. Nomor keberapa ya? Kan kita 5, ya, kan 5. kita nggak tahu karena YouTube Iya. ini, karena patah hati yang kamu ceritakan di sini, siapa Iya. tahu orang ada yang pernah juga merasakan patah hati tersebut terus jadi berjodoh sama kamu. Ya intinya jangan pernah berharap sama seseorang ya, entah itu teman ataupun pacar sekalipun ya, karena pacar belum ngejamin itu jodoh ente gitu. Iya betul sih Iya, emang. jangan kayak gitu. Pokoknya jangan terlalu berharap gitu kan. Iya, karena- Kecuali yang di atas Allah. Iya karena Iya kan? sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Iya, Bro. sesuai porsinya lah. Iya. Iya. Mantap, Bung Ipong. Pengen minum gua. Minum. Aqua. Anjir, aku. Aqua. Jangan sebutin ini merek. Nggak apa-apa, kita siapa tahu disponsori aku ntar. Mengenai patah hati dan cinta, Bal, lu kan gua sering lihat lu kayak semacam tipe-tipe pria yang sering ghosting cewek-cewek sekarang. Fenomena ghosting ini kayaknya lu yang sedang lakuin. Aduh. Itu kenapa sih? Ya, gimana ya? Kalau menurut gua sih bukan fenomena sih, wajar aja ya. Namanya ghost sebenarnya bukan ghosting atau bukan menjadi buaya. Terus konsepnya tuh gini, Gimana? seleksi, Seleksi.
koleksi, koleksi, eliminasi. eliminasi. Mantap. Seleksi, koleksi, eliminasi. Iya. Terus yang terseleksi lu koleksi. Ya, yang masuk kategori seleksian gua, ya gua chat, biasalah pendekatan Jadi biasa. gimana tuh? Hmm? Cewek yang lu idamkan gitu, yang kayak gimana tuh kan? Seagama, Yang bisa seagama, seagama. seagama, mencintai gua. Ya, cantik ya, cantik. Kalau cantik kan relatif. Oh. Cantiknya gua sama cantiknya lu sama cantiknya dia pasti beda kan? dong. Iya. Iya. Makanya Wanita. konsepnya itu gitu, bukan buaya atau apa ya. Karena mencintai orang itu kita Iya. emang butuh beberapa kategori Ya. yang bikin kita benar-benar yakin sama dia. Nah, mantap. mencintai seseorang itu butuh kategori, Bos. Bukan fuckboy ini, Bukan fuckboy. Berarti buat anda yang sering menilai Iya. Iqbal Padilla itu fuckboy, anda salah besar. Karena Iya. dia itu punya apa sih namanya, motivasi hidup, seleksi, Koleksi, eliminasi. Nah, hati-hati anda yang tereliminasi. Bukan acara ya. Ini bukan acara ataupun bukan kayak acara di TV-TV segala eliminasi. Iya, cuma itu emang benar-benar pilihan Iqbal karena yang udah tereliminasi berarti nggak sesuai kategori Iqbal. Cocok. Oh, mantap. Mantap. Terus kalau tipikal atau pria yang maaf. Masa pria, Mbak? Gay dong. Mbak. Gay dong. Jangan Tipikal wanita yang Irfan idam-idaman itu seperti apa? Irfan nih bener Irfan. Iya, biasa Ipong, Irfan Iya, apa iya, kayak? iya. Apa tuh? Yang pertama iyalah yang satu agama lah biar enak. Terus yang apa ya? Yang bisa terima kita apa adanya gitu. Benar. Kan? Ya. Cantik mah nomor keberapa ya? Kesekian ya. Yoi. Yang bisa bikin nyaman, maksudnya nyaman kayak gini gitu kan. Perhatian tapi tidak berlebihan gitu. Iya, justru kita kalau apa gitu pacaran gitu kan sama cewek yang perhatian tapi berlebihan perhatiannya gitu kan. Jadi terkesan kita dikekang ya kalau Iya seperti kayak itu. gitu kan. Lama-lama kita ilfil gitu dan juga kita tinggalin kita yang dibilang ghosting, Bang. Kita cari yang nyaman lah. Tapi gua mau ngebantah dari perkataan kalian. Kenapa cantik itu di nomor sekian? Ya karena Kan gini. kita normal loh, laki-laki pasti mandang wanita itu wah ini Ya, cantik, pasti kita iya, tertarik dong. Iya. Cuman kayak gini, lu kayak punya motor gitu kan, cantik, bagus gitu kan, Iya. tapi bobrok gitu mesinnya. Percuma lah kayak gitu. Kayak misalkan cewek kayak gini aja, cantik gitu kan, gak bisa masak, gak bisa ini. Kalau buat pacaran, buat main oke lah, buat nongkrong, keren, cewek lu cantik. Tapi kalau udah nikah lo, emang mau lo gitu. Oh, berarti Iya. di skala pacaran pasti kalian memilih yang cantik dulu. Iya. Barulah kalau buat kedepannya Iyalah. yang baik juga gitu Yang kan. baik, cantik, pintar lah, pintar Ya. masak ya. Baik cantik tapi itu hadiah Iya. kuis kayaknya. Karena yang cantik udah banyak bos, cuman kayak gitu masak aja gak bisa gitu kan. Kebanyakan orang cantik Iya. sekarang cantik-cantik karena filter ya. Iya kebanyakan. Ya, tapi sampun hamil nih. Cantik doang. Apa? Masak bisa masak kagak? Ya. Gak bikin kenyang bro. Ah. Karena rasa cinta seseorang itu berawal dari perut, bro. Benar. Perut. Jadi yang punya Perut YouTube kenyang, hati gimana pun nih? senang ya kan? Yang punya YouTube gimana? Nah, gimana nih? Perjalanan cintanya setelah Iya. ditinggal nikah. Buset, sebenarnya gue itu bukan ditinggal nikah, tapi gue memasrahkan untuk dia menikah duluan. Iya. Terus ente kapan nyusul Iya. gitu? Kalau masalah kapannya hanya Maha Kuasa yang tahu. Tapi Kita sebagai manusia emang punya rencana, cuma tetap aja kembali lagi ke takdir yang Maha Kuasa, Mantap, bro. mantap bener. buat sekarang nih, gua pengen tanya, kenapa ya cewek-cewek sekarang menurut gua nih yang diam dikejar-kejar, yang ngejar-ngejar didiamkan. Kenapa ya? Nah, itu Ya kayak gitu ya aja. fenomena juga ya. Ya justru yang diam-diam itu gitu kan, yang pemalu itu lebih menarik buat kita dekatin gitu. Oh. Ketimbang cewek yang cari perhatian gitu ke kita kan. Kadang-kadang kita ilfil gitu kan. Ya, tapi Ilfilnya itu kan, wah dia sama gue kayak gini baru kenal. Apalagi sama yang lain gitu kan, yang lebih dari gue gitu kan. Iya. Tapi kan terkadang kalau yang sama pendiam itu emang buat tantangan buat Iya, kita. tantangan kan. Kita lelah juga dong ngebaperin cewek yang pendiam tersebut. Terus Iya. lu gimana tuh harus bersikap gimana tuh? Jadi gini ya, gue sampai sekarang gue juga fokus karir aja, karena gue pernah kayak gitu kan. Banyak gitu yang ngejar-ngejar gue
Ada ini tadinya kan. Tapi gini bro, Salut. cinta yang mudah didapat, mudah juga untuk kita dilepas. Ya kan? Iya, benar. Karena quotes and quotes dari ya, Ipong. ya kayak gitu kan. Yang mudah didapat, Ketimbang kayak yang gini mudah ya, dilepas. sama cewek nih ya, yang pemalu gitu kan, gue deketin susah tuh kan, buat ajak ngobrol aja susah gitu, apalagi bisa dapetin hatinya. Tapi dengan perasaan yang optimis gitu kan, perlahan terus didekati gitu kan, dapat tuh kan, habis dapat itu wah bener beda gitu kan dengan yang lain. Terus pas kita udah putus juga tuh, putus ya, udah mantan itu kan, Iya. susah dilupain juga gitu kan, karena kita ingat wah perjuangan kita sampai gimana gitu kan. Tapi terkadang gua Iya. pribadi ya ngedeketin seseorang yang pendiam yang susah didapetin, ketika udah dapet gue ngerasa bangga gitu. Tapi Iya, kayak setelah gitu. itu kayak ngerasa udah gitu, udah aja gitu, udah dapet, kayak mau lepas ya udah lepas karena udah dapet kan. Karena Iya, kadang gue udah dapat apanya bang? elah suka menyimpang bung. Iya, enggak dapat apanya maksudnya. Ya maksudnya udah ibaratnya udah ada hubungan kan. Oh iya. Ketika awalnya gua kejar-kejar ini susah, namun ketika udah gue dapet, kadang gua ya udah dapet Iya, ini kan, cowok udah kayak gua gitu ini. emang. Heeh. Ya terkadang cowok pasti kayak gitu kan. Iya. Tapi setelah udahan atau udah jadi mantan, kita kenapa gue malah lepas ya, padahal dia yang paling Iya. sulit gue kejar. Nah, Kadang itu juga dia. tuh. Iya, Heeh. kadang yang ngeganggu pikiran gue juga kayak gitu. Setan yang bikin ganggu pikiran lu, setan bukan dia. Anjir. Terus mengenai rasa patah hati nih. Patah hati ya, ibu aja lah. Ya, Gue mengenai nggak rasa mau patah jelasin. hati. Untuk mengendalikan rasa patah hati, lu biasanya seperti apa, Bal? Kalau gua sih lebih ke jalannya ke pertama hobi gua. Ya kalian berdua udah pada tau lah hobi gua ngapain aja. Ya. Kedua, bukan masalah kita memperalat orang untuk melupakan rasa patah hati ya, Tapi itu kenyataannya. tapi emang kita butuh seseorang buat ngebantu kita lepas dari rasa patah hati. Ya benar. Karena obat patah hati itu Adalah cari pengganti. anjir. Ya, seperti kata Bung Wiranegara, orang yang mampu membuatmu tertawa terbahak-bahak adalah orang yang mampu membuatmu menangis tersedak-sedak. Anjir. Wiranagara. Mantap. Nah, Ya, kan buat berarti gua sih kalau patah hati tetap lu siapa, dia siapa, tetap obatnya itu harus ada pengganti. Ya, Mau kayak ya, gimana pun juga. tapi terkadang kalau kita melakukan hal seperti itu, kita malah dicap kayak cowok-cowok ghosting, tau gak, Bal? Kalau misalnya kita udah patah hati sama yang lain, terus kita mencari pengganti buat mengobati rasa patah hati kita terkadang dicap sebagai cowok ghosting doang gitu. Iya. Itu gimana, Bal? Tanggapan lu, Bal? Kalau menurut gua sih omongan orang itu anggap aja angin lalu, kan yang ngejalanin toh kita. Iya, Bahagianya buat kita. Mau dia fokus mau dia fokus komen sama kita, kalau kita tetap dengerin omongan dia tentang lu cowok ghosting, lu abis putus ngeghosting cewek lain lah, ngapain, kan yang ngejalanin kita. Mau dia bilang apa kayak bilang ini kayak yang bahagianya kita. Iya, betul. Sebenarnya kebahagiaan laki-laki itu ya seperti itu, emang kenyataannya seperti itu. Terus ada waktunya juga, dia pasti serius sama satu orang. Gak mungkin seperti itu terus. Benar. Nah, terus terkadang kan emang sih kita bukan memperalat seseorang untuk melupakan seseorang. Namun ada nggak sih dalam diri lu ngerasa kasihan sama orang tersebut yang ibaratnya memperalat buat melupakan seseorang? Kalau menurut gue sih, kalau kasihan itu kan tergantung kitanya, kasihan dari hal apanya dulu nih kan. Kasih duit lah, kasih. Tapi kalau misalkan buat memperalat, bukan terlalu kasar juga sih kalau bilang memperalat. Kita itu ngedeketin dia kan intinya pengen tahu dia. Iya. Kan udah gua bilang tadi, seleksi, koleksi, eliminasi. Kalau emang nggak cocok, ya pasti sedikit-sedikit menjauh, tahu-tahu menghilang. Tiba-tiba apa? Jadi penonton story dong. Iya, cuma jadi gitu pasti. Pasti. Rata-rata semuanya begitu. Jangan kaget kalau Anda dimintai nomor WhatsApp namun hanya jadi penonton story, itu Anda udah tereliminasi dalam kontak kami. blokir. Itulah Aman. cowok-cowok, itu cowok-cowok, Bray. Kayak gitu. Blokir aja nomornya, kita buka blokir, semuanya di sini. blokir. Yoi. Sekarang nih,
Mau tanya sama Bung Ipong nih, Udah kontak lu berapa? Apakah kayak asrama perempuan? Kagak. Apakah asrama laki-laki? Apakah Kagak. sama haji? Belum nyampe 1.000 lah. Belum nyampe Masih 1.000. ratusan, 500 ke bawah. 500 ke bawah, Iya. tapi semuanya wanita. Enggak semua wanita bro, justru lelaki itu lebih penting bagi gue sekarang. Karena kenapa gitu kan, enak lah kalau kita ngechat mau jam berapa juga. Kalau cewek kan wah kerasa gak sopan, kayak cowok apaan gitu kan ngechat malam-malam pe gitu kan. Jadi anda sekarang udah tahu sopan santun ya sama Ya wanita. tahu lah anjir. Apa karena rasa patah hati? Iya, ke gue belajar Ya. lah sekarang lah. Aduh, kacau. Karena gue kontak gue alhamdulillah sekarang orang penting semua bro. Hai. Gitu kan. Jadi harus sopan lah gitu. Ceritanya pamer, Bray. Bukan pamer gitu kan, dulu mah ya teman apa gitu kan, sekarang mah delete lah yang nggak terlalu penting gitu, yang ngebala doang gitu kan. Gitu aja bro. Gitu. Ya, mantap memang. Buat apa sih banyak-banyak bro? Tapi kalau banyak seru loh, Bray. Ya Kita- seru, Kan seperti moto dari dia. ya seru aja. Iya, buat koleksian lumayan. Buat jadi penonton story WA doang. Iya. Enak loh, Bray, kalau misalnya story WA kita dilihat banyak orang. Oke mantap. Gimana nih? Lanjut gimana? Lanjut. dong. Apa? Gue minum dulu dah. Minum. Yuk lo berdua ya lanjut ya. Ay, siap. Kenapa, Bray? Nostalgia gue. Jatuh Kayaknya- cinta pada. Kayaknya Bung Irfan ini kagak kuat menahan rasa patah hati, Bal. Dia termasuk cowok lemah gak sih, Bal? Menurut lu, Bal, kalau kayak gitu, Bal? Ya bukan cowok lemah, tapi terlalu terbawa perasaan terhadap masa lalunya. Ya, Kalau gua sih biasa aja, yoi Ya, gak? iya, kalau gua sih justru dari patah hati bisa jadi kreasi. Yoi bener. Nah gue kayak gitu. Abis patah hati gue fokusin buat cari kesibukan yang lain, contohnya nambah hobi-hobi yang baru gitu kan. Kalau gue pribadi sih untuk melupakan rasa patah hati ya itu kembali ke hobi atau sekedar jalan-jalan kayak gitu. Cari relasi ya. Cari relasi-relasi baru, siapa tahu ketemu Nanti juga. jatuh hati lagi ya. Iya, siapa tahu ketemu. Patah hati lagi ya. Siklusnya kayak gitu juga, Bray. Jadi gak jadi nikah nih. Aduh. Itu aja terus ya. Nggak, kan sekarang di umur lu berapa sih, Bal? Sekarang mah? Sekarang ya biasa 18 plus lah. Sisanya Bangke. Lapor. Serius gue nanya umur lu berapa sih, Bal? Masih 20 lah, 20 jalan. 20-an ya. Nah, di umur lu yang ke-20 ini rencana buat pernikahan lu itu kapan sih, Bal? Ay, kalau buat gua ini sih ya, Bang. rencana menikah di umur-umur masih di bawah 23 itu belum termasuk usia ideal buat diri gua pribadi. Oke, mantap. Karena buat gua pernikahan itu sesuatu yang sakral lah, satu kali seumur hidup, maunya semua orang kan. Iya. Tapi buat mencapai itu otomatis nggak mudah, banyak perjuangan yang harus kita lalui. Dari gimana cara menghadapi pasangan, setelah menikah kita mau ngapain, dan mau apa yang mau dijalanin ke depannya, pekerjaan, karir. Mantap. Ya harus tertata dari sekarang. Kalau buat nata diri lo aja lo belum sanggup, apalagi nata anak orang. Nah, dengerin lo, quote and quote kembali dari Iqbal Madila. Mantap. Terus Wah. kalau lu pribadi, Bang, kapan, Bang, kira-kira, Bang? Ya tergantung jodohnya aja gitu. Sampai sekarang aja gue kan fokusnya karir gitu kan. Iya. Belum ke cewek lah. Gue karir dulu gitu kan. Kalau buat kebutuhan sendiri enak gitu kan, tercukupi lah. Baru gitu kan menikah gitu kan. Nah, sekarang gue rasa kadang gimana ya, apalagi saat pandemi kayak gini. Buat uang buat kebutuhan sehari-hari aja kadang ada susahnya gitulah. Iya, benar. Pandemi. Hampir semua merasakan kan ya. Hampir semuanya. Berdampak kayak Kecuali elit-elit politik ya. Ya pengennya juga sih jangan terlalu tua juga sih ya. Sekarang kan baru Ya ada patokan nggak? Ada patokan umur misalkan berapa nih harus pokoknya menikah gitu. maksimal di bawah 30 lah gitu kan. Sekarang baru 21 gitu kan. Mungkin 21 lewat kali, Bray. 21 lewat 1 bulan. Oh, iya. Iya. 21 apa 22? Patokannya
di bawah 30 nih, misalkan 30 kurang sehari tetap aja gitu. Anjir gue udah awahan dari Oh. umur 28 mungkin gue udah bener-bener cari gitu kan. Oh jadi Jangan sampai udah mau 30 wah. Oh anjir. jadi patokannya 30, misalkan Iya. udah mendekati 30 lu mau nggak mau harus nikah gitu. Iya. Berarti karena terpaksa dong. Bukan karena terpaksa gitu kan gue udah naksir gitu kan kurang dari 30 tahun gitu kan. Apa Tapi menurut misalkan besok ada jodohnya, ada dana atau apa semuanya gitu kan, udah Ya udah. gas gitu. Gas ya Apa menurut Jadi lo nggak usah nunggu perkenalannya juga. nggak terlalu cepat tuh? Ya gak apa-apa, pacarannya setelah menikah, Oh. terus kan kita saling mengenal, tapi ya kita harus yakin juga gitu kan, itu ceweknya baik gak gitu kan. Terus emang kategori cewek baik menurut lu emang apa, Bang? Ah, menurut Iqbal kan, Iqbal, iya. kan, ya jawab Ya, lah. kalau menurut gua sih kriteria cowok baik yang nggak macem-macem Cowok lah. apa cewek? Cewek, men. Oh, cewek. Masa Cewek. cowok gue denger. Cewek, men. Oke, mantap. Kalau kriteria Kurang cewek baik sih intinya dia taat beribadah, Anjit ya. taat gitu ya. beribadah kan dia. Terus nggak neko-neko nih, kan banyak nih cewek sekarang nih ngerokok, main hedon lah, clubbing gaya-gaya. Nanti Jep, kalau jep, udah jep. kejadian nangis. Nangis. Nangis, ya gitu. Ya intinya nggak macem-macem lah gitu. Iya, Mhm. mantap. Mantap. Kalau kriteria cewek baik menurut lo gimana, Pong? Ya yang kayak gitu yang bisa ngejaga ucapannya gitu kan. Iya. Cewek kan makhluk yang lembut gitu. Janganlah berkata kasar meskipun wanita juga makhluk kasar gitu kan, Iya. bukan makhluk halus Iya, gitu kalau kan. untuk halus serem ya. Iya. Benar. Karena gue juga diajarin, gue cowok tapi gak boleh ngomong kasar gitu, semarah-marahnya gue gitu kan. Kalau mukul gak apa-apa lah gitu. Iya. Yang penting jangan berkata kasar ya. Iya, Kalau apa- tangan kasar nggak apa-apa. Gak apa-apa, pejuang pekerja keras Iya, itu gitu. pekerja keras, Iya, tangan kasar. Iya, kayak gitu. Ah. Kenapa sih lembut-lembut gitu kan? Ya, ntar disangka wanita ya. Iya. Ya, kayak Nah kan gitu. terus fenomena wanita-wanita yang sekarang lagi viral TikTok, banyak wanita yang Ya. apa sih namanya nari-nari di sosial media tuh kayak gitu. Pandangan lu menurut lu gitu gimana sih itu tentang wanita-wanita kayak gitu? Ya tadinya sih gue rasa bagusnya karena apa gitu, bisa apa ya, menggali potensi yang ada di dalam diri. Cuman mulailah cewek-cewek sekarang kan pakainya yang ngetat gitu kan, jadinya kurang pantas dilihat gitu kan. Kalau menurut lu Bang? Tadinya bagus. Ya kalau menurut gua sih, ya itu sih balik hak asasi ya. Mm. Karena kita nggak bisa ngejudge orang misalkan lu nggak boleh gini pakaian seksi. Iya. Kan itu menurut pandangan agama kita kan. Iya. Kalau menurut agama mereka boleh, kenapa enggak? Mm. Cuma kitanya harus membatasi masalah pertontonan itu. Iya. Kalau misalkan dia seksi, kita tetap lihat sama aja gitu kan. Iya, sama aja. Jadi Jadi maksud gua gini loh. Jadi menurut lu pada tentang wanita-wanita yang sering joget-joget di TikTok kan pasti masuk gak sih ke kriteria lu pada gitu? ya kalau menurut gua sih fine aja sih. Kalau kalau emang bikin lo happy, terus lo bisa mendapatkan sesuatu dari hal yang lo lakuin, kenapa enggak? Sementara nggak ngejatuhin harga diri lo, keluarga lo, dan teman-teman lo juga. Iya benar sih kalau seperti itu. Tapi kalau yang seperti yang berlebihan kayak apaan tahu tuh gua jujur sih gua lebih nggak suka sih kalau cewek-cewek yang berlebihan gelai. gitu. Nggak kayak rasanya gimana gitu meskipun gue sering tonton ya. Bener. Mau bajir kalau Iya nonton. mau bajir soalnya. Lu mau bajir kalau udah muncul di Instagram meskipun gue gak main TikTok ya. Iya. Hmm. Gerah guys. Gerah. Gerah hati. Pecinta janda bolong. Iya, Janda bolong itu apa, Bray? Ini tanaman yang sempat viral, cuman sekarang kayaknya masih ada lah. Kenapa dinamain janda bolong? Emang kan janda emang bolong. Ya mungkin karena ini bolong-bolong gitu kan, jadi namanya orang Indonesia lah aneh-aneh gitu lah. Nah, kan itu menurut lu pada ya tentang fenomena patah hati dan apa sih fenomena patah hati, fenomena ghosting, semuanya kan. Jadi kriteria cewek-cewek yang lu idamkan seperti itu. Ya. Nah, untuk sekarang lu udah ada belum sih wanita yang kayak gitu? Ayo ibu. Kalau gua sih, kalau misalkan wanita menurut kriteria gua pasti ada lah. Cuma buat kedepannya gue juga masih mikir kan, dia sama gue itu ya bukan masalah berseberangan sih.
kita satu agama, maksudnya satu keyakinan lah, sama-sama nggak, jadi tanpa harus mengorbankan lo harus memilih cinta apa memilih Tuhan. Cuma kalau buat kedepannya entah gua sama dia jadi apa enggaknya kurang tahu juga, tapi kalau buat kriteria dan kemauan gua sih ada si cewek itu dan deket juga. Jadi kan berarti udah ada deket-deket kayak apa gitu ya? Ya bisa dibilang kalau kontekan kayak 24/7 sih enggak, cuma ya saling nanya kabar gimana gimana tentang hari-harinya gitu, tapi enggak setiap hari juga gitu. Iya sih. Itu emang gua pribadi juga kalau paling gak suka sama wanita yang sering chatting tiap hari. Bukan tiap hari sih. Tiap waktu lah. Setiap waktu itu chatting, sementara kan di umur yang segini pasti tau lah udah punya kegiatan masing-masing. Jadi Bukan. untuk chatting tiap hari itu menurut gue nggak penting-penting amat sih. Ya. Nah kalau lu pribadi Bang udah ada yang kriteria yang lu idam-idamkan? Ada, cuman seperti yang gue bilang dari awal ya, nggak terlalu berharap juga gitu kan. Lebih emang fokusin ke karir aja gitu lah. Nah kan Soalnya gini bro, kalau udah cinta-cintaan gitu kan, udah pengen mantep lah, kayak dulu gue udah mantep gitu ke cewek, cuman gue mikir juga, wah karir gue masih gini, finansial gue masih wah di bawah lah. Jadi gue pengen gitu ngemantapin dulu finansial gue gitu kan, keuangan gue gitu kan. Jangan sampai nantinya cinta gue kandas gitu kan, kayak di film-film gitu kan, ada yang lebih wow gitu kan, yang lebih kaya kayak gimana gitu kan. Siapa tahu nanti kayak gitu kan patah hati lagi gue lah. iya emang benar seperti itu kan. Iya. Tergantung kriteria juga. Iya. Kriteria Lagi kan juga. udah bilang kan maksimal 30 lah. Sekarang baru 21, masih panjang gitu kan. Mungkin 2 atau 3 lagi gue. Terkadang apa yang kita targetkan itu meleset dari target kita. Itu gimana, Iya, Bang? cuman dari sekarang juga gue udah ini ya, udah ancang-ancang gitu lah, jangan terlalu emang fokus sih ke karir, tapi cewek juga harus ada lah gitu kan. Masa lu kerja doang punya uang banyak gitu kan, Iya, tapi begitu. di rumah gitu, apalagi pas malam minggu tuh kayak kemarin tuh. Lu gabut gitu. Iya kayak gitu aja. Lu sekarang ancang-ancangnya maksudnya ancang-ancang gimana, macarin anak SD? Bukan. Sampai finance lu Ya maksudnya mencukupi. harus ada lah yang Enggak, maksudnya sampai keuangan lu mencukupi dan dia lulus sekolah terus lu nikahin gitu maksudnya. kagak yang paling yang sebawahin gue lah 2 atau 3 tahun bawah gue lah. Ya kirain kan, berarti lu kan tadi lu kalau- bilang ya. ancang-ancang ya. Iya, Kirain anak yang masih SD Iya. lu jaga nih sampai keuangan lu cukup, dia lulus lu nikahin, kirain gua begitu. Dekatinnya juga gue cewek karir sih, jadi gitu. Dikira 2 atau 3 tahun di bawah lu itu lu bego-begoin anak SMK lagi. Enggak lah, gue justru pengen yang lain juga, pintar gue, sama-sama belajar lah gitu. Jangan sampai bodoh gitu kan, apalagi karena cinta lagi gitu kan. Kebanyakan cewek bodoh karena cinta gitu. Sama aja laki-laki juga bego kan. Iya, semuanya gara-gara cinta emang. Cinta itu terkadang bikin kita bodoh, tapi terkadang bikin kita bahagia juga, Bre. Iya. Iqbal doang nih Pong di sini lah yang lagi puasa. Dia wajar aja kalau kriterianya yang taat agama. Anjir. Emang sih kita juga semuanya pasti memilih wanita yang taat agama. Ya, sejelek apapun kita gitu kan, misalkan dulunya kita kayak Tetap gimana. masa depan nomor 1. Iya, kayak cewek aja kan, contohnya cewek ya kan, milihnya kan pengen yang baik, yang benar buat anak dari kita nanti gitu kan. Iya. Bener. Iya. Ya ingetnya gini aja. Kalau lihat misalkan orang nih agamanya kayak kita nih, rajin sholat, rajin ngaji, itu sebenarnya bukan orang soleh, Bos. Iya. Karena itu kewajiban kita, cuma Iya. kitanya aja males. Iya. Iya gak? Iya benar. Sebenarnya kayak gitu. Kalau disebut orang soleh sebenarnya ya enggak, Iya. bukan masalah enggak soleh sih, ya soleh, tapi kan itu emang kewajiban kita, cuma kita mah orang-orang lalai termasuknya, iya gak? Iya. Wah, Iqbal puasa nih, idaman nih. Yuk, yang mau sama Iqbal. Yo cewek-cewek yang mau kontak aja. Ada. Aduh, pegel anjir. Rokok dulu. Udah ya, skip kali. Mau ah. Udah bingung bahas cinta. Cinta. Berapa menit?
Udah sekitar 34 menit ya. Nggak kerasa ya, Bon. Kerasa ya. Emang ngobrolin cinta itu paling cepat waktunya. Gak berasa. Iya, Apalagi Iqbal tiap malam nih ngecengin gua mulu, pasti apa-apa tentang cewek, apa-apa tentang cinta, sialan banget kata gua, anjir. Baru korban ditinggal nikah sekali aja galaunya udah tiap hari, apalagi kayak gua ditinggal nikah udah ya tahu sendiri lah. Ya, dia makanya dia kayak semacam pakwe ya karena itu ditinggal nikah. Sebenarnya gue bukan galau sih, tapi lebih ke menikmati rasa patah hati. Gila. Menikmati rasa patah Makanya kalau lagi jatuh cinta pilihnya satu. Karena satu kedua menggenapkan, dua itu melenyapkan, iya nggak? Gue itu sebenarnya cuma satu, cuma yang lain itu ya cuma Pelengkap. obat pelengkap. Alah. Terus ada yang mau lu ceritain nggak tentang apa gitu, tentang diri lu atau gimana gitu? Tentang perjalanan kisah cinta lu atau apa? Tentang patah hati Mungkin lu? Iqbal ada, gue mungkin di Iqbal. video nanti lah, video yang selanjutnya gitu. Iqbal biasanya ada, Bal. Kalau lu pada udah tahu nih teman-teman gua nih yang berdua ini ya kurang lebih jadi saksi perjalanan kisah gua lah. Dari SD lah, dari SD sampai SMA kurang lebih bareng mereka terus nih. Ya kalau perjalanan cinta masing-masing udah tahu kriteria gua kayak gimana. Terus ya kalau gua misalkan lagi deket nih, pasti gua post tuh cewek karena ya menghargai lah. Karena kalau nggak di post nanti nggak sayang bukan apa pamer katanya pamer apa sebenarnya bukan pamer sih, lebih mengapresiasi dia lah. Iya, jadi dia merasa dihargai nih sama kita. Iya betul. Kadang buat orang-orang nih yang sering apaan sih lu pamer-pamer foto cewek mulu, bucin lu. Sebenarnya bukan bucin, itu cuma sekedar mengapresiasi atau menghargai cewek kita, bukan untuk bucin atau apa ya. Ya setiap orang pasti akan bucin Pada waktunya. Iya pasti akan bucin pada waktunya. Yang terpenting ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya nggak bakalan bucin. Yoi. Jadi sekarang gini lah, bahagia itu misalkan Ucup nih sering posting cewek kan, berarti menurut dia itu kebahagiaan. Kalau lu nggak suka skip aja, ngapain ditonton. Nggak usah ribet komen-komenin atau apa. Nggak usah, itu nggak penting juga lagian. Dia bukan mamerin, cuma ya udah itu emang sosial media dia. Buat apa juga lu komen-komen ya elah bucin lu, ya elah gitu doang lu, pamer-pamer mulu. Bukan kayak gitu sebenarnya. Cuma emang itu apresiasi buat diri sendiri, buat kebahagiaan diri sendiri. Ya lu mau nonton ya silakan, mau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Bener. Mantap. Ya kayak gitu. Nah ini udah di akhir ya. Gua mau apa sih, quotes and quote dari lu buat teman-teman yang sedang patah hati. Buat teman-teman yang sedang patah hati, gak usah galau, semuanya akan bahagia pada waktunya. Ingat, semua yang udah lo lakuin bakal lo tuai ke depannya. Nah, dari Iqbal Padilla. Pong, ada nggak Pong quote and quote buat orang-orang yang sedang patah hati di sini? Udah bingung gua. Pokoknya buat kalian yang sedang patah hati gitu kan, tetap semangat gitu kan. Perjalanan masih panjang gitu, lu pasti bisa gitu. Ini bukan akhir dari segalanya gitu, ini baru mulai awal dari segalanya. Lu harus bisa belajar lebih baik lagi, jangan sampai ngulangin kesalahan yang keberapa kali gitu kan. Iya betul. Iya, jadikan pembelajaran, tetap semangat, pokoknya ya kayak gitu, tetap semangat lah. Bisa. Semangat. Quotes terakhir, jika pilih satu jangan ambil dua, satu menggenapkan, dua melenyapkan. P.D. Baik pernah berkata, hubungan dua insan manusia akan berada pada dua puncak pilihan, yaitu pernikahan atau perpisahan. Sokap. Sekian dari kita, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.